aja ya? Mari kita saksikan bersama-sama. Adik-adik, pernahkah kamu diajarkan di rumah atau di sekolah atau dimanapun untuk belajar membuang sampah di tempat sampah? Nah, sama seperti kalau kamu lihat sampah, kamu harus buang di tempatnya. Nah, adik-adik, kenapa kita harus diajarkan untuk membuang sampah di tempatnya? Supaya lingkungan kita, supaya rumah kita atau dimanapun kita berada hidup bersih, supaya nanti kalau ada hujan atau ada sesuatu hal supaya kita terhindar dari hal itu. Makanya kita diajarkan untuk membuang sampah di tempat sampah supaya lingkungannya bersih. Nah, sama seperti dengan firman Tuhan pada saat ini, ayat firman Tuhan kita saat ini, di mana Tuhan mengajarkan kita supaya kita hidup bersih, supaya hidup kita murni. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Bagi kamu yang ada di rumah, kita buka Alkitab sama-sama dari Mazmur pasal 119 ayat 9. Ayo kita buka sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 9. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Nah, adik-adik, kita tutup Alkitab kita karena firman Tuhan ini sudah kakak salin atau sudah kakak pindahkan ke alat peraga. Nah, walaupun kakak sudah memindahkan ke sebuah alat peraga, tetap firman Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah, tetap untuk selama-lamanya. Nah, kita baca ya, aturan bacanya adalah kita baca dari alamatnya, isi kembali ke alamat. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Ayo adik-adik kita baca sekali lagi ya, supaya lebih mantap lagi. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Mungkin ada di antara kamu yang masih belum mengerti tentang kata-kata yang ada di dalam ayat hafalan kita hari ini. Pokoknya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Firman Tuhan ini mengajarkan bukan hanya kepada orang dewasa yang sudah tua atau yang sudah dewasa, tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada bagi anak-anak yang masih kecil, karena kita ini adalah hidup di dunia. Itu dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Itu Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjaga hidup kita ini dari segala godaan, dari segala cobaan. Mungkin kita melakukan, contohnya memikirkan hal-hal yang jorok, yang tidak baik. Itu artinya kita sudah memikirkan melakukan dosa. Mungkin kita mengungkapkan kata-kata yang jorok, memukul teman, atau segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya kita sudah membuat hati Tuhan sedih. Kalau adik-adik tidak mau hati Tuhan sedih, kita harus selalu taat pada apa yang diajarkan oleh ayat hafalan kita pada saat ini. Kita harus menjaga kekudusan kita supaya kita hidup bersih, supaya
supaya kita murni, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Itu dengan menjaganya. Itu maksudnya adik-adik kita harus taat. Itu T-A-A-T, yaitu taat. Itu taat pada firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kamu harus menolong temanmu, kita harus menolong teman kita juga. Kalau firman Tuhan mengatakan kamu harus menghormati orang tuamu atau menghormati sesamamu, menghargai temanmu, kita harus taat, yaitu karena itu hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, sesuai dengan firman-Mu, itu kita melakukan ini karena firman Tuhan yang mengatakan. Kenapa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu takut Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan menghendaki di dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita baca sekali lagi ya. Alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Kita baca sekali lagi ya supaya lebih pintar lagi. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Nah, adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kamu harus selalu setia sama Tuhan. Kamu harus selalu taat pada perintah Tuhan. Kamu meminta Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin kamu untuk selalu mengingatkan kamu melakukan hal-hal yang baik. Nah, bagaimana caranya? Kita harus terus baca firman Tuhan, berdoa pada Tuhan supaya hidup kita ini selalu dekat dengan Tuhan, supaya hidup kita selalu layak di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup bersih, kalau kita hidupnya baik, pasti Tuhan sangat bangga sama kita. Pasti Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kamu yang masih belum percaya dengan Tuhan Yesus, mungkin kamu ragu-ragu, ini saatnya untuk kamu mengerti bahwa Tuhan saat ini mengajarkan kamu bagaimana supaya kamu layak di hadapan Tuhan. Kamu harus percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Karena Tuhan Yesus yang memberikan jaminan hidup bagi kamu, bahkan memberikan kehidupan yang kekal bagi kamu, supaya kamu layak di hadapan Tuhan dan dosa-dosamu diampuni dengan melalui darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Itulah bukti kasih Tuhan di dalam hidup kamu, bahkan kepada kakak juga, bahkan semua yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan memberikan kasihnya kepada kita dengan melalui buktinya adalah mati di atas kayu salib. Ini saatnya supaya kamu benar-benar tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Nah, adik-adik, kita baca sekali lagi lah. Ya, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Nah, adik-adik, kita mau bermain ini supaya ayat hafalan kita hari ini supaya lebih kita ingat lagi. Contohnya ya, kalau kakak mengatakan seperti begini tangannya, nanti kamu harus ikuti, berarti harus besar. Kalau kakak begini tangannya berarti harus kecil. Harus adik-adik mengikuti bagaimana
tangan saya ini, berarti kalau tangan saya begini semakin besar berarti suaranya harus semakin besar. Oke, kita lakukan ya, kita praktekkan ya. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 9. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Mazmur 119 ayat 9. Oke, adik-adik sudah mengerti? Oke, kita lakukan lagi ya, sekali lagi. Oke, dari alamat isi kembali ke alamat ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 9. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu? Mazmur 119 ayat 9. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan, ayat firman Tuhan ini selalu kita ingat, dan kita harus meminta Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kita kembali untuk menghafal ayat hafalan dan juga untuk hidup bersih atau hidup murni di dalam Tuhan. Adik-adik, coba semuanya tutup matanya. Nah, bayangkan kalian sedang berjalan sendirian. Kemudian di tengah jalan, kamu sedang jalan, terus kamu lihat ada tumpukan sampah yang banyak sekali. Apa yang terjadi adik-adik? Pasti Bau. betul. Buka matanya semuanya sekarang. Nah, coba ya, kalau di antara tumpukan sampah itu kemudian kalian melihat bunga putih yang bersih dan indah di tengah-tengah sampah itu. Apa yang terjadi? Bunganya akan kelihatan seperti lebih indah, lebih bersih dari tumpukan sampah itu. Nah, jadi bunga itu dan sampah itu menggambarkan kehidupan kita ya adik-adik ya. Tuhan mau kita, walaupun kita hidup di tengah dunia ini yang penuh dengan dosa, tapi Tuhan mau kita hidup bersih ya, seperti bunga tadi. Nah, karena Allah itu adalah Allah yang sempurna, Dia itu adalah Allah yang kudus, yang tidak pernah berbuat dosa. Dia mau kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pikiran kamu, hati kamu, dan tingkah laku kamu itu bersih di hadapan Tuhan. Seperti ayat hafalan kita tadi. Coba sama-sama yuk. Mazmur 119 ayat 9. Ayo. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Hanya dengan firman Tuhan kita bisa hidup bersih. Firman Tuhan yang membuat kita hidup bersih di tengah-tengah dunia yang kotor ini. Nah, seperti ini kira-kira bayangannya ya. Tuhan mau kita hidup seperti bunga ini yang bersih, yang indah, walaupun ada di tengah-tengah tumpukan sampah. Nah, ini yang terjadi adik-adik sama seorang teman kamu nih. Beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, ada seorang anak yang tinggal di Bait Allah. Namanya Samuel. Yang sama-sama Kak Mary, Samuel. Nah, Samuel ini dia bekerja melayani di Bait Allah. Kerjanya itu mungkin beres-beres, bersih-bersih, ya ruangannya bersih-bersih, pakaian-pakaiannya imam, membersihkan meja, kursi, dilap begitu rupa ya. Nah, dia ini anak yang taat. Tapi apakah dia akan terus hidup bersih walaupun dia mungkin ada melihat
ada pilihan untuk berbuat antara berbuat bersih, melakukan hal yang bersih atau yang kotor. Kita nanti lihat ya, bentar. Kemudian di situ juga ada anak-anaknya Imam Eli, adik-adik. Imam itu adalah, kalau imam itu kalau sekarang kayak mungkin pendeta ya, pelayan hamba Tuhan ya. Anak-anaknya Imam Eli ini namanya Hofni dan Pinehas. Bilang Hofni dan Pinehas. Ya, Hofni dan Pinehas, bagus. Nah, anak-anak Eli ini mereka hidup tidak takut akan Tuhan ya, adik-adik. Mereka semaunya, mereka suka mengambil daging yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, mereka ambil dengan paksa ya, dengan seenaknya aja, tidak mengikuti aturan. Dan itu Tuhan bilang, Tuhan tidak senang dengan apa yang mereka lakukan ya adik-adik ya. Mereka ini hidup rakus, mementingkan diri sendiri dan hidup dalam dosa. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 17 berkata begini, Alkitab bilang, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, jadi mungkin kalian gak seperti Hofni dan Pinehas ya, mengambil daging semaunya seperti itu. Tapi kalian juga mungkin sering seenaknya aja. Kalian suka melawan orang tua, kalian suka kepancing. Ada yang mungkin menggoda kalian, ayo kita lihat ini yuk, ini filmnya bagus, tapi ternyata filmnya kotor. Atau majalah-majalah yang tidak bagus, yang kotor, kalian mungkin tergoda. Atau apalagi, kalian disuruh bersih-bersih di rumah, kalian disuruh oleh mama, papa, tapi kalian pergi sih, tapi menggerutu. Ih, mama ini bukannya, ini kan libur, saya mau main, saya mau itu, mau games online dan sebagainya. Nah, kalian menggerutu itu dosa dan Tuhan tidak suka dengan dosa. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23 ya, kami baca untuk kita semua. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa, sudah dilahirkan dengan tabiat, suatu tabiat untuk berbuat dosa. Semua orang termasuk kamu dan kakak ya. Pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita yang tidak memuliakan nama Tuhan itu dosa. Tapi Tuhan mau kita tidak binasa karena dosa. Ya, Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus, menggantikan hukuman dosa kamu dan kakak. Dalam firman Tuhan juga di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5a, kami dibaca bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Jadi Tuhan Yesus sudah mati, dia dikuburkan, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau percaya kepada dia. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan akan menjadi anak-anak Allah. Nah, suatu hari adik-adik ya, suatu hari Samuel sedang tidur. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Waktu dia tidur, dia dengar ada suara, Samuel, Samuel. Dia pikir itu Imam Eli adik-adik. Dia cepet-cepet ke kamarnya Imam Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Oh tidak Samuel, kamu bisa kembali tidur. Pertama, lagi dia dengar suara, Samuel, Samuel. 2 kali. Lagi dia pergi lagi ke Imam Eli.
Dia tanya, "Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" "Oh tidak, pergilah kembali tidur." Samuel ketiga kali. Dia pergi lagi ke Imam Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" "Tidak, Samuel." Tapi Imam Eli sadar pada waktu itu Imam Eli bilang begini ya, kalau kamu dengar suara itu lagi, kita lihat apa yang dibilang di Alkitab di 1 Samuel, adik-adik, masih di 1 Samuel tadi, 1 Samuel 3 ayat 9 dan 10. "Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Nah, ini poinnya ya di terakhir, kalimat terakhir, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Itu yang diajarkan oleh oleh Imam Eli kepada Samuel. "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Nah, Allah memanggil Samuel. Nah, Tuhan dalam keadaan di tengah-tengah dunia yang sangat jahat ini, adik-adik, Tuhan mau kita apa? Supaya kita tidak hidup secara dunia, hidup dalam segala macam dosa dan kekotoran. Tuhan mau kita apa? Ada 4 langkah, adik-adik ya. 4 langkah yang bisa kita pelajari sama-sama hari ini. Yang pertama, kita perlu membaca Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab ini adalah firman Allah sendiri. Tuhan mau sampaikan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari dalam kehidupan ini supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Baca Alkitab. Kemudian yang kedua, kita perlu bukan hanya baca tapi mentaati, melakukan firman Tuhan apa yang kita baca ya dia. Terus yang ketiga, kita harus menjauhi godaan. Jangan membawa diri kepada pencobaan gitu loh. Jangan udah tahu salah, ya udah gitu aja. Kalau misalnya kalian digoda nih, ada film bagus katanya kan, ada film bagus nih, ada majalah bagus nih, dikasih tahu sama temenmu, tapi ternyata itu film kotor atau majalah-majalah yang kotor, jangan diikuti, langsung bilang enggak, saya nggak boleh, saya nggak mau, itu dosa. Cemen lu, nggak apa-apa dibilang kayak gitu, tapi yang penting bagaimana kita hidup mentaati firman Tuhan. Jadi yang pertama apa? Yang pertama, baca firman Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, taati firman Tuhan. Yang ketiga apa? Jauhi godaan. Yang keempat, ingat baik-baik. Kalau kamu sudah terlanjur melakukan kesalahan tanpa sadar, kamu sudah berdosa dalam pikiran yang kotor, kamu sudah memikirkan hal yang kotor, kalau kamu sudah memaki, mungkin kamu sudah berdusta atau melakukan hal yang salah, nakal, kamu melawan orang tua, segeralah minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan karena firman Tuhan berkata ya adik-adik ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, kami dibaca. "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tuhan mau kita mengaku dosa, dan Tuhan Yesus akan mengampuni dan menyucikan kita dari dalam. Dan apalagi berdoa, minta supaya Tuhan kasih kamu kekuatan untuk berkata tidak terhadap dosa, untuk kamu supaya kamu bisa hidup memuliakan nama Tuhan.
Nah, jadi Tuhan menolong Samuel untuk mentaati firman Tuhan. Nah, ketika keempat kalinya, ya, pada kali waktu keempat kalinya Tuhan memanggil Samuel, Tuhan berkata, apa tadi katanya Samuel? Ini aku, berbicaralah karena aku siap, hambamu ini siap mendengarkan. Nah, waktu itu Tuhan menyampaikan apa yang akan terjadi kepada Imam Eli dan keluarganya terhadap anak-anaknya, kedua anak laki-lakinya Imam Eli, Hofni dan Finehas, bahwa mereka akan dihukum. Tuhan tidak suka dengan tingkah laku mereka. Jadi ini pesan yang berat untuk disampaikan kepada Imam Eli, ya, tapi Tuhan menyuruh Samuel untuk menyampaikan kepada Imam Eli. Akhirnya pagi-pagi Samuel menyampaikan hal tersebut, apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, kepada Imam Eli. Dan benar-benar terjadi, ya, dia apa yang Tuhan bilang benar-benar terjadi, bahwa Imam Eli dan kedua anaknya Hofni dan Finehas itu dihukum, mereka mati karena dosa mereka. Nah, jadi Tuhan memakai Samuel menjadi imam dan nabi orang Israel pada waktu itu, ya, karena dia mentaati firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun dia ada di lingkungan yang salah, yang jahat, ada di antara tinggal bersama-sama dengan keluarga Imam Eli, dengan Hofni dan Finehas. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau, ya, kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kamu tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Caranya bagaimana? Yang sudah Kak Mary bilang tadi, 4 hal. Ayo, yang pertama apa? Tangannya gini, membaca firman Tuhan setiap hari, mentaati firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Yang ketiga, menjauhi godaan, jangan dekat-dekat. Kalau kamu tahu itu udah salah, jauhi, ya. Yang keempat, yang terakhir, kamu perlu berdoa kepada Tuhan, minta ampun kalau kamu sudah salah, dan minta Tuhan tolong supaya saya diberikan kekuatan untuk berkata tidak terhadap dosa, dan supaya saya bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Oke semuanya, tutup matanya, tundukkan kepala, taruh tanganmu di dada. Kita mau berdoa sama-sama, ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami lagi pada hari ini supaya kami hidup bersih di tengah-tengah dunia yang kotor ini, Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak ikut tergoda dengan hal-hal yang salah, ya Tuhan, menonton film yang kotor, atau melihat majalah yang kotor, atau memaki, melawan orang tua. Tuhan, tolong kami, Tuhan Yesus, supaya kami bisa mentaati firman-Mu, kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kami bisa hidup bersih, ya Tuhan, supaya orang lain bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup kami dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa dan bersyukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.